Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D Praktikum Biofarmaseutika dan Farmakokinetika akan menjelaskan praktikum yang berjudul koefisien partisi. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa mampu mempelajari koefisien partisi dan konstanta disosiasi dan juga mampu mengukur kadar dari ekstraksi asam salisilat dari larutan datar dalam pelarut organik dan juga mampu memahami hubungan antara pKa dan pH. Koefisien partisi secara sederhana didefinisikan sebagai perbandingan konsentrasi obat dalam fase lipoid dan fase air setelah dicapainya kesetimbangan. Untuk koefisien partisi sukar diukur dalam suatu sistem hidup, maka biasanya ditentukan secara in vitro menggunakan fase minyak dan larutan datar fosfat dengan pH 7,4 sebagai fase air. Untuk sistem penentuan ini ternyata juga dapat dilakukan atau dinyatakan untuk menggambarkan distribusi suatu senyawa di antara fase organik dan fase air. Hal ini karena sistem tersebut merupakan fase organik yang sangat kompleks. Selain itu, sistem oktanolair memiliki perbandingan hidrofil dan lipofil yang seimbang, sehingga hampir mendekati sistem biologi membran. Koefisien partisi atau lipofisilitas bertanggung jawab terhadap aktivitas zat, sebab untuk masuk ke dalam organ dan mencapai reseptor serta menimbulkan efek biologis, obat harus melewati paling tidak suatu daerah yang hidrofobik atau lifoid atau juga biofase dan hidrofilik atau fase air dan eksobiofase. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biofar koefisien partisi kali ini, untuk alat meliputi timbangan spektrofotometer UV-vis, pipet tetes, pipet volumetrik, lab ukur 100 ml, stopwatch, dan tabung reaksi. Untuk bahan terdiri dari asam salisilat, buffer pH 2,5, asam salisilat buffer 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4, lalu kemudian etil asetat dan juga ferinitrat. Untuk cara kerja, disiapkan 100 ml buffer pH 2,5, kemudian ditimbang 20 mg asam salisilat, dimasukkan ke dalam lab ukur 100 ml, ditambahkan buffer 100 ml buffer pH 2,5, disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4, kemudian diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat, ditambahkan 1 ml feriniter hingga terbentuk warna, diukur, kemudian disediakan 12 tabung steril berisi 9 ml media cair dan 1 ml perbenihan mikroba. Kemudian diambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat, ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan, kemudian dikocok tabung reaksi tersebut untuk menyelesaikan ekstraksi, kemudian dihasilkan terbentuk dua lapisan, dibuang 4 ml fase air, ditambahkan 1 ml ferinitrat atau 0,55% ferinitrat dalam 0,4 m asam nitrat hingga terbentuk warna. Kemudian diukur absorbansi pada gelombang 540 pada spektrofotometer atau absorbansi 2. Kemudian diulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Kemudian dihitung plot dan H+ dan juga PC dan Ka serta pKa-nya. Kemudian dihitung konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH min log 10 H+. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi, penentuan konstanta disosiasi, dan kadar zat aktif. Pengujian dilakukan terhadap koefisien partisi dari suatu obat dikarenakan ini menjadi parameter untuk mengetahui kemampuan dari obat-obat untuk dapat terlarut dalam lemak maupun air, dan menggambarkan distribusi keseimbangan dari analit antara fase sampel dan fase gas. Sampel menggunakan asam salisilat yang memiliki sifat asam lemah dan dapat larut dalam air. Pelarut organik yang digunakan pada percobaan berupa etil asetat dan reagen ferinitrat yang dapat membentuk kompleks warna pada proses pengujian. Dapur yang digunakan dengan pH bervariasi, asam salisilat dicampur dengan etil asetat akan terbentuk dua fase, di mana adanya perbedaan kepolaran di antara keduanya, di mana larutan datar asam salisilat ini memiliki sifat yang lebih polar dibanding dengan etil asetat. Kedua fase ini dipisahkan untuk mengambil fase lipidnya dan diukur absorbansi dan kadarnya menggunakan spektrofotometri UV-vis dengan panjang gelombang 540 nanometer. FSL3 berfungsi untuk menghasilkan gugus kromofor pada larutan. Dari data perhitungan didapat grafik hubungan antara 1 per konsentrasi atau 1 per H+ pada sumbu X dengan 1 per koefisien partisi atau 1 per PC pada sumbu Y. Hubungan
antara nilai pH dan absorbansi larutan, di mana nilai pH suatu larutan akan berkurang atau sebanding lurus dengan nilai absorbansi dari larutan yang diuji. Hubungan antara koefisien partisi dan pH berbanding terbalik, di mana semakin tinggi nilai koefisien partisi, maka semakin kecil nilai pH. Obat mudah larut dalam lemak akan memiliki koefisien partisi lipid air yang tinggi, dan berlaku sebaliknya. Obat mudah larut dalam lemak akan memiliki koefisien partisi lipid air yang tinggi. Kesimpulan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu koefisien partisi sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi obat. Semakin besar koefisien suatu obat, maka semakin cepat pula obat tersebut terabsorpsi. Nilai pKa menyatakan kemampuan asam lemah untuk larut dalam air pada keadaan standar. 2. Yaitu cara pengukuran kadar ekstraksi asam salisilat dari larutan dapat ke dalam pelarut organik dilakukan dengan pengukuran panjang gelombang larutan dengan menggunakan spektrofotometri dan persamaan koefisien partisi. Lalu yang ketiga itu hubungan antara pKa dan pH berbanding terbalik sehingga dapat disimpulkan bila semakin tinggi nilai pKa maka semakin rendah nilai pH. Lalu yang keempat, obat yang bersifat lemah, asam lemah akan tidak terionisasi pada suatu asam sehingga akan diabsorpsi di membran lambung. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan tidak terionisasi pada suasana basah sehingga yang kelima yaitu nilai pH yang tinggi akan mempengaruhi nilai absorpsi yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Apabila nilai pH rendah maka absorpsinya akan rendah.